Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Bina Iman. Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengucapkan syukur untuk berkah dalam kehidupan kami. Dan juga pada saat ini kami memohon berkat Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang kelima. Silakan Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan Alkitab bisa membuka dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan GKI Klasik Solo, setiap orang, baik orang dewasa dan bahkan anak-anak pun memiliki semboyan atau moto di dalam hidupnya. Sebagai contoh, jika seseorang dalam hidupnya memiliki semboyan atau moto yang menyemangati, yang menjadi jiwa dari hidupnya dengan moto hidup itu indah. Orang yang memiliki prinsip hidup indah itu pasti akan selalu berusaha. Bagaimanapun sulitnya, tidak mudahnya hidup yang dialami, terlebih pada masa pandemi ini, tetap berusaha untuk bisa menjadikan hidupnya itu indah. Bagaimana caranya? Tentu dengan bersyukur akan apa yang dialami, apapun yang boleh terjadi di dalam hidupnya. Sekalipun tidak mudah, artinya sulit, banyak rintangan ataupun tantangan, tetap berusaha untuk mensyukuri. Bisa dengan mengatakan masih beruntung, masih bersyukur, boleh hidup, boleh sehat sampai saat ini. Itulah orang yang memiliki moto hidup itu indah. Ia akan selalu berusaha untuk mengupayakan supaya bisa menikmati, bisa mensyukuri akan hidup
yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Habakuk yang kita baca dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema orang benar hidup oleh percayanya. Kalau tadi seseorang yang memiliki semboyan atau matu dalam hidupnya, ia akan hidup, ia akan merasakan apa yang ia alami. Kalau orang itu memiliki moto hidup itu adalah kasih, maka orang itu akan berusaha untuk hidup di dalam kasih Tuhan, mewujudkan kasih Tuhan, memperhatikan orang lain, fokus pada orang lain, tidak hanya fokus atau memperhatikan diri sendiri. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama memperhatikan firman Tuhan, sebagaimana yang kita baca dari kitab Habakuk, di sana Habakuk menghayati bahwa hidup orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah apa yang dimaksudkannya? Yaitu ketika Nabi Habakuk percaya bahwa Tuhan itu maha kasih, bahwa Tuhan itu maha pemurah, maha pengampun. Ketika manusia yang hidup di dalam dosa itu mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, maka Tuhan yang penuh kasih itu pasti memberikan pengampunan dalam hidupnya dengan syarat, yaitu ketika mau bertobat. Karena Nabi Habakuk harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah mengasihi umat manusia. Tuhan mau, Allah mau supaya manusia yang dikasih itu bertobat dari segala hidupnya. Kalau tidak mau bertobat, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan harus dalam tanda kutip terpaksa menghukum. Tuhan menghukum bukan suatu pilihan yang diinginkan, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari apa yang sudah disabdakan Tuhan. Tuhan memang penuh kasih, tetapi kalau kita tidak menurut kehendak Tuhan, ya Tuhan tetap akan melaksanakan firman-Nya. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu juga memiliki moto bahwa Allah itu maha kasih, Tuhan itu maha pemurah. Tapi kasih Allah, kemurahan Allah itu jangan kita sia-siakan dengan menggunakan hidup kita itu dengan tidak bertanggung jawab, hidup dengan semena-mena. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjauhi apa yang menjadi larangan dari Tuhan, menjauhi hidup yang penuh dengan dosa. Mungkin dosa yang ada pada diri kita bisa karena dosa memendam rasa benci pada orang lain, memendam rasa tidak suka pada orang lain, atau juga dosa kesombongan yang tidak sengaja atau tidak sadar kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama kita bersyukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan kita bersama diingatkan agar kita bertobat dari segala hidup kita, supaya kasih Allah sungguh nyata di dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh boleh hidup seturut dengan apa yang kita imani. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka Allah ada di pihak kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ingatkan kalau kami hendak berbuat dosa, kalau kami hendak melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, agar kami segera kembali kepada jalan Tuhan.
karena kami rindu Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan. Dialah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Hanya kepadamu saja ya Tuhan, kami selalu bersandar, kami berserah. Tuhan berkati kehidupan kami dalam menghadapi kesulitan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan pasti memberkati ketika kami menjalani hidup yang sudah seturut dengan kehendak-Mu ini. Dimuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan biarlah memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.